Pemirsa, potensi pertumbuhan Telkom sangat besar sejalan dengan prospektifnya bisnis telekomunikasi. Telkom juga gencar danai startup dan mengembangkan bisnis digital. Kita akan membahas strategi bisnis Telkom bersama Chief of Digital and Innovation Officer Telkom, Faisal Rahmat Jumadi. Terima kasih Pak Faisal telah bergabung bersama kami dalam Corporate Action. Kita lihat ada 500 juta yang digelontorkan oleh Telkom untuk mendanai startup. Apa sih sebenarnya alasan utama akhirnya Telkom terjun langsung ke dalam dunia startup kali ini? Jadi sebenarnya kita mendanai startup ini sudah sejak 7 tahun yang lalu. Jadi kita mulai dari, kita punya awalnya program namanya Indigo, di mana kita seed fund, jadi membina startup dalam program inkubasi, gitu ya. Seed fund maksimal 2 miliar waktu itu. Kemudian di 2016 kita kembangkan lagi, sudah ada 153 startup yang kita inkubasi melalui dana seed funds tadi. Kemudian kita tingkatkan dari hasil belajar tadi 3 tahun, kita di 2016 kita bikin MDI, jadi perusahaan MDI, di mana itu sudah mulai mendanai startup yang jumlahnya di atas 2 miliar. Jadi kita chip in investasi di startup itu, dan sampai sekarang kita sudah punya 38 startup yang didanai oleh MDI, di mana total 140 juta US dollar. Nah, apa yang membuat Telkom begitu agresif sih sebenarnya akhirnya terjun ya tadi ya melirik startup hingga akhirnya menjadi satu peluang baru di sini? Apa yang membuat Telkom seperti itu? Karena jadi gini, kalau kita membangun sendiri semua solusi untuk customer kita perlu waktu yang lama. Maka kita menggandeng startup untuk memberikan solusi kepada customer Telkom. Itu sebetulnya awalnya. Dan setelah di MDI dari 38 startup yang kita bina, 140 juta kita chip in, ternyata tidak hanya sinerginya yang berhasil. Artinya startup itu tidak hanya mereka berhasil membantu Telkom mengembangkan bisnisnya, tapi juga ternyata dapat gain. Karena sudah ada 7 startup yang unlock dan kita dapat gain. Makanya dari keberhasilan di dua sisi tadi, membantu bisnis Telkom dan dapat gain, maka kita beranikan diri untuk chip in lebih lanjut. Jadi dari 140 juta menjadi 500 juta. Oke. Nah, kalau tadi ada dimulai dari 7 tahun yang lalu, Pak. Betul. Ini tentunya ada sebuah kriteria khusus yang memang atau memang ada nggak sih sebenarnya kriterianya yang memang Telkom memilih startup ini saja yang boleh, atau seperti apa sebenarnya? Betul. Jadi sebetulnya 3 kriteria lah kalau secara umum ya. Kriteria pertama yang tadi bisa bersinergi meningkatkan bisnis Telkom existing. Yang kedua, kita masuk ke tech company. Jadi teknologi startup yang bikin teknologi baru seperti IoT, ya kan, Internet of Things, blockchain, fintech, yang fancy gitu, AI, artificial intelligence, machine learning, big data analytic. Nah, itu kita ke situ yang kedua. Yang ketiga, kita melihat yang punya impact besar ke masyarakat. Jadi startup yang mungkin bikin teknologinya tidak yang advance, tapi dia punya impact besar ke masyarakat gitu ya, di bidang education, health. Yang seperti itu kita masuk juga gitu. Oke, ini melihat 7 tahun yang lalu terkait dengan startup, apakah memang Telkom melihat bahwa startup di Indonesia pun juga nanti akan berkembang dengan, kita tahu sekarang pasarnya juga udah milenial seperti itu. Nah, Anda juga melihat bahwa ini menjadi sebuah peluang startup ini, dan bagaimana juga Telkom melihat startup yang sudah berjalan saat ini di Indonesia? Saya rasa ini luar biasa ya. Jadi ini menurut saya ini adalah gelombang kedua IT services. Jadi gelombang pertama IT service sekitar tahun 90-an itu menghasilkan perusahaan-perusahaan besar yang kita kenal sekarang kan, Facebook, Google gitu ya, Microsoft, itu gelombang pertama. Nah, itu belum zaman internet waktu itu. Nah, sekarang gelombang kedua IT ini atau yang disebut dengan digital ini adalah gelombang kedua yang berbasis internet. Jadi semua solusi berbasis internet. Nah, disinilah sebetulnya anak-anak, justru karena era internet ini, anak-anak yang lahir sudah ada internet, inilah yang mereka punya sensing yang tinggi cara menggunakan internet untuk kehidupan sehari-hari. Maka mereka lah yang kemudian menjadi startup. Makanya kenapa startup identik dengan milenial. Karena mereka dari lahir sudah kenal internet. Ya, betul. Sehingga mereka tahu persis bagaimana caranya memanfaatkan internet dengan lebih untuk keperluan produktif ya, tidak hanya konsumsi. Nah, makanya kenapa kita akhirnya percaya bahwa dengan nurture anak-anak milenial dan startup inilah nantinya kita akan menghasilkan produk-produk di gelombang kedua. Nah, yang mudah-mudahan dari Indonesia nanti akan
Sekarang Muncul, sudah ada kan 4 unicorn, 1 dekakorn. Nah, mudah-mudahan di antara ini akan jadi seperti Microsoft, the next Microsoft, the next Google gitu kan. Nah, gitu. Jadi idenya seperti itu. Nah, dan Telkom nggak ingin ketinggalan gitu. Walaupun kita mungkin bukan perusahaan milenial, bukan startup, tapi nggak ingin ketinggalan di gelombang kedua digital ini. Paling tidak ada sumbangsi di situ ya dari Telkom ya. Betul. Tapi ini kalau kita lihat sebenarnya tadi tantangannya tentu ada milenial, ada startup di sini yang mungkin kita juga baru mengenalnya baru-baru ini atau mungkin 7 tahun yang lalu seperti itu, atau 7 tahun yang lalu tidak semarak seperti sekarang. Betul. Nah, tantangannya tuh apa sih sebenarnya Pak Faisal? Terus terang aja di second batch ya kalau sebut investment kita di MDA ini kita ingin karena gini startupnya juga sudah naik sekarang. Jadi kalau dulu masih kecil-kecil ya, sekarang sudah mulai tumbuh kan. Nah seiring dengan banyaknya pertumbuhan startup yang mulai masuk ke market acceleration, nah makanya kita mau serius naik ke seri B lah gitu ya, seri B atau bahkan seri C kalau investment gitu ya, dengan budget mulai dari sekitar mungkin 1 juta sampai 15 juta US dollar. Jadi sudah ya sekitar 200 miliar lah maksimal. Jadi kalau masih di bawah 200 miliar itulah startup yang kita akan invest di sana. Invest di sana. Ya, betul. Tapi untuk yang sudah di atas 200 miliar mungkin tidak kita consider sebagai startup lagi gitu kan. Oh, udah di luar dari startup ya. Iya, betul. Baik, mungkin adakah rencana ekspansi internasional tapi kita akan membahasnya nanti lebih lanjut lagi usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami dalam Corporate Action.